Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua kawan-kawan. Alhamdulillah, waskurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara saya yang hadir pada malam hari ini, bukan sekedar teman, tapi saudara, untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, sehingga selama dalam perjalanan kurun waktu kita yang tidak singkat, bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, tapi hampir 30 tahun lamanya, sejak kita bertemu sampai saat ini, Allah masih mengkaruniakan kita keselamatan, kesehatan, kemudahan rezeki, dan banyak hal yang kita harusnya bersyukur, tapi mungkin saya dan juga mungkin dari kita semua tidak menyadari hal itu. Kita menganggap bahwa udara yang kita hisap, makanan yang kita makan, keluarga yang bisa kita bina, harta yang kita punya, itu adalah sesuatu hal yang biasa-biasa dan wajar-wajar saja. Namun sesungguhnya tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti kita yang berada pada malam hari ini. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih bisa bersenda gurau, kita masih bisa bertegur sapa, bahkan mungkin hari ini banyak juga yang melakukan amal-amal, banyak juga yang mendapatkan rezeki. Meskipun di sela-sela itu semua, ada juga di antara kita yang mendapatkan berita duka cita, berita sedih karena sakit, berita kesulitan secara ekonomi, atau banyak hal yang lain. Namun satu hal yang kita patut syukuri bersama, bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalin silaturahim, menjalin komunikasi, menjalin persaudaraan, sehingga malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan insya Allah sehat. Karena kata-kata sehat itu sebetulnya subjektif. Tetapi apapun kenyataannya, kita bisa bergabung di webinar pada malam hari ini, berarti insya Allah kita semua diberikan keadaan yang sehat. Yang kedua, saya pada malam hari ini tidak memberikan tauziah, karena itu berat. Saya adalah seorang yang fakir, yang memiliki pengetahuan agama yang sangat terbatas, yang banyak sekali memiliki kekurangan. Justru pada malam hari ini, saya ingin belajar bersama dari semua pengalaman yang sudah kita pernah terima, untuk memperkuat rasa syukur kita, dan memperkuat kepedulian kita, memperkuat silaturahim kita, memperkuat persaudaraan di antara kita. Karena sesungguhnya persaudaraan itu nantinya akan menjadi penyelamat kita di yaumil hisab nanti. Silaturahim itu akan menjadi penyelamat di yaumil hisab. Rasulullah
sangat menyukai orang yang menjaga silaturahim. Dan saya tahu bahwa banyak juga dari teman-teman kita yang lain, saya juga menyampaikan rasa terima kasih sudah bersedia bergabung pada malam hari ini untuk mengadakan doa bersama, sekaligus mengenang dari saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, baik itu teman maupun guru kita. Pemahaman saya yang sangat sederhana, bahwa kita ini sesuai dengan apa yang disampaikan di awal sebagai tema, kita ini sebetulnya baru saja meninggalkan rumah. Kita ini sekarang sedang berjalan. Ibarat kita meninggalkan rumah, kita berjalan, kita pastinya ingin mendapatkan sesuatu dari perjalanan itu. Dan cara untuk mendapatkan sesuatu itu akan menjadi penilaian nantinya ketika kita kembali ke rumah. Apakah rezeki yang kita bawa atau malah kemukdoratan atau kemaksiatan atau hal-hal yang buruk yang kita bawa. Kita ini dalam perjalanan saat ini kadang-kadang tidak menyadari, terutama saya, karena banyak dilenakan oleh segala sesuatu yang terlihat indah dan nikmat di depan mata kita. Kita banyak menganggap bahwa harta, pangkat, jabatan, kekuasaan itu adalah merupakan target utama kita. Namun, manakala ketika nanti kita sampai di rumah yang sesungguhnya, justru kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua yang kita lakukan, semua amanah yang diberikan kepada kita, jabatan, pangkat, kekuasaan, itu akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, juga mengajak kepada yang teman-teman yang lain, marilah apapun yang kita dapatkan dalam profesi kita, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pemimpin perusahaan, ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi apa saja, atau mungkin hanya tidak ada profesi yang rendah di dunia ini. Semua profesi itu sebetulnya memiliki derajat dan tingkat pertanggungjawaban yang sama beratnya. Suatu saat kita mungkin merasa senang dengan kemewahan kita menumpang kendaraan mobil mewah, punya rumah besar, tapi ketika di yaumil hisab nanti baru kita berpikir, lebih enak kita memiliki sepasang sendal jepit daripada kita memiliki mobil yang mewah. Karena apa? Pasti itu akan ditanyakan, akan digunakan untuk apa? Jabatan, harta, pangkat, kekuasaan yang kita miliki selama ini. Kemudian berikutnya, pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri juga kepada teman-teman yang hadir, bahwa kematian itu adalah sebuah proses yang menjadi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Apa yang kita alami sekarang ini adalah bersifat fata morgana. Apa yang kita miliki, kenikmatan yang kita miliki, ini hanya bersifat fata morgana. Namun, kematian itu adalah batas di mana kita akan memulai lagi.
untuk melakukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan apa? Kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang abadi, pilihan hanya dua, surga dan neraka. Dan pemahaman saya yang fakir, surga tidak disiapkan untuk ulama, ustadz, haji, atau siapapun yang menurut anggapan kita punya ilmu agama atau apapun. Neraka juga bukan untuk pelacur, maling, atau orang yang kita anggap berprofesi jelek. Namun sesungguhnya dari kefakiran saya merasa bahwa surga itu disiapkan untuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, sedangkan neraka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak atau belum mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama pada malam hari ini untuk memperkuat keyakinan di dalam hati kita bersama dalam upaya untuk mendapatkan ampunan melalui apa saja, melalui segala macam yang kita lakukan. Kita bernapas, kita bekerja, kita berusaha, kita berprofesi, kita berbagi, kita berempati, atau apapun, itu semuanya semata-mata dalam proses ibadah kita untuk mendapat ampunan dari Allah, bukan untuk hal yang lain. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi saya dan kita semua mungkin malam hari ini untuk menjaga langkah agar kita mendapatkan ampunan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan izinkan saya membaca dua tulisan. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, karena hobinya nulis. Yang mungkin buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya baru kemarin kita bicara penuh canda ria tentang bahagia, nikmat, dan syukur. Meski hanya melalui media yang berjarak. Meski hanya jumpa tersekat waktu. Hanya 20 menit saja. Tapi sekarang kita sudah bicara penuh derai air mata tentang sahabat, saudara, handai tolan yang berjuang hidup di ruang ICU, beralatkan bantu nafas, dikelilingi keikhlasan para tenaga kesehatan, berselimut APD yang kelelahan sehabis-habisnya. Dan akhirnya semuanya berakhir dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasanya baru kemarin kita bertegur sapa walau sejenak berpapasan di jalan yang lengang karena PPKM. Hanya semenit 2 menit saja. Berucap salam selamat. Assalamualaikum. Dan berjanji bertemu lebih lama setelah pandemi berlalu. Siapa yang bisa menjamin? Dan sekarang aku harus mengiringi dirimu dalam sholat gaib, doa, dan tahlil yang panjang. Karena kau telah mendahului pergi dan menungguku untuk kembali bertemu dalam iringan doa selamat dari siksa kubur dan api neraka. Rasanya baru kemarin kita bersolat subuh jamaah berjarak
walau bersama, sekarang dirimu sudah aku sholat gaibkan dari kejauhan. Tadinya kita bersolat Jumat berjamaah bersama dengan sedikit kata, banyak doa dan berjarak pula. Hari ini aku sholat sendiri karena dirimu telah pergi kemarin dini hari. Baru kemarin kau meminta bantuanku, mencarikan tempat untuk saudara, teman, keluargamu yang sakit. Baru kemarin kau yang meminta kepadaku. Hari ini justru aku yang menerima kabar. Dirimu mendahului menghadapnya. Lebih dahulu dari saudara, teman, dan keluarga yang kau mintakan aku bantu merawatnya. Bahkan dari diriku sendiri. Mereka semua sudah sehat, dan semoga menjadi jariah, sehingga dirimu menjadi sahid, karena dirimu membantu lebih dari dirimu sendiri. Semua terasa begitu cepat datang, pergi, dan berlalu. Rasanya baru kemarin Jumat, sekarang telah Sabtu, belum lagi usai tunai segala niat, ternyata Minggu pun telah lewat, dan kala nafas pun masih memburu, Senin sudah datang kembali, detik waktu terus berpacu, hari demi hari, bulan demi bulan terasa cepat berganti, hilang dan pergi. Seperti kepergian takdirku dan takdirmu. Dan kesia-siaan pun terus berlaku, karena cepatnya waktu berlalu, serta pandemi yang masih menyapu, ternyata belum juga menyadarkanku untuk berhenti memberhala diri sendiri. Berhala diri ini harus dihancurkan, penyembahan diri ini harus disudahi, kembali ke hati nurani, pandemi dan azab pun akan segera berakhir, asal kita segera berhenti menuhankan diri sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dengan semua kekurangan dan kefakiran, saya mengajak diri saya sendiri untuk melepaskan keberhalaan diri, menuhankan diri sendiri, dan kembali merendahkan diri serendah-rendahnya, karena kita semua akan kembali ke tempat yang terendah dan terdalam, yaitu jasad kita di tanah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.